laki, ada cinta dan semangat melayani. Inwekna hadir dengan hati untuk masyarakat Sulawesi Utara tercinta. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Bersama kita menuju masa depan cerah, menuju Indonesia Emas 2045. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Dari luka akut hingga perawatan kronis, kami berikan yang terbaik setiap saat. Dengan ilmu dan skill yang tulus, kami rawat setiap pasien dengan cinta. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Bersama kita menuju masa depan cerah, menuju Indonesia Emas 2045. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Dari luka akut hingga perawatan kronis, kami berikan yang terbaik setiap saat. Dengan ilmu dan skill yang tulus, kami rawat setiap pasien dengan cinta. Dalam setiap tindakan dan setiap langkah, kami pegang teguh semangat dan cita-cita. Dengan profesionalisme dan integritas, kita wujudkan Indonesia yang sehat sejahtera. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Bersama kita menuju masa depan cerah, menuju Indonesia Emas 2045. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Inwekna, simbol dedikasi dengan hati yang tulus dan setia. Inwekna, untuk masyarakat Sulawesi Utara tercinta, menuju Indonesia Emas yang kita impikan bersama. Inwekna, simbol dedikasi dengan hati yang tulus dan setia. Inwekna, untuk masyarakat Sulawesi Utara tercinta, menuju Indonesia Emas yang kita impikan bersama. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Inwekna, dan aksi, melayani dengan hati. Inwekna, dan aksi, melayani dengan hati. Inwekna, mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Bersama kita menuju masa depan cerah, menuju Indonesia Emas 2045. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Dari luka akut hingga perawatan kronis, kami berikan. Hai, selamat sore sahabat Inwekna Sulut. Saat ini kami hadir di tempat ini di Akperum Kiteling. Dan saat ini sedang ada penyelenggaraan pelatihan perawatan luka. Dan pada sore hari ini kami hadir bersama dengan Ketua Inwekna Sulut, juga Ketua Rumah Lukaku Indonesia, Nurse Faris Sindring MKep. Dan pada saat ini kami akan bertanya-tanya langsung kepada Nurse Faris tentang event apa yang sedang berjalan pada saat ini. Oke, terima kasih Nurse Julia. Jadi pada saat hari ini kita mendukung program dari pemerintah, program dari visi misi dari Bapak Gubernur Sulawesi Utara ya, tentang peningkatan SDM dalam bidang kesehatan. Ya, ini event pelatihan ini adalah event CBBCN, itu Certified Basic Wound Care Nurse ya, yang diadakan di Akperum tingkat 3 Teling Manado. Ya, yang mana event ini itu kita bekerja sama ya, organisasi profesi yaitu Inwekna Sulawesi Utara bekerja sama dengan Pusat Pendidikan atau Pusbangdiklat PPNI Sulawesi Utara dalam penyelenggaraan event CBBCN ini, yang mana
sudah terakreditasi Kementerian Kesehatan lewat LMS ya, lewat LMS. Dan kegiatan ini berjalan selama 4 hari dan pesertanya cukup antusias dalam mengikuti kegiatan ini ya, karena mereka merasa sangat penting untuk mereka mengetahui ilmu-ilmu yang ada di dalam pelatihan ini. Begitu, Nurse Julia. Oke, luar biasa sekali. Nah, menurut Nurse Faris, apa yang menjadi latar belakang dari event yang sedang diadakan saat ini? Oke, untuk sebagai latar belakang kenapa event ini kita laksanakan, ya yang pertama kita lihat gejolak yang sedang permasalahan-permasalahan kesehatan ya, yang dialami oleh seluruh dunia ini. Kalau kita melihat prevalensi ya penyakit kronis, khususnya contohnya penyakit diabetes mellitus, penyakit karsinoma ya, yang sedang marak ini, trennya itu setiap bulan itu naik ya. Kalau kita lihat prevalensi di dunia ya, Indonesia ini menduduki peringkat ya menurut IDF, International Diabetic Foundation ya. Indonesia ini urutan ke-6 ya penyakit kronis tentang diabetes mellitus, yang mana kita tahu sendiri bahwa penyebab dari penyakit diabetes mellitus ini akan berkomplikasi terhadap penyakit jantung dan kemudian ginjal, sehingga komplikasinya itu sangat luas. Dan kemudian Indonesia ke-6 prevalensinya di dunia, dan Sulawesi Utara ini kita lihat dengan hasil Rikesdas ya dari Kementerian Kesehatan itu sulit menduduki peringkat ke-4 pada tahun 2019, Rikesdas 2019. Tidak tahu saat ini sudah 2025, kita akan melihat angka-angka seperti apa tren tentang penyakit kronis yang lagi naik saat ini. Kita akan melihat di BPS. Itulah menjadi latar belakang dari program pelatihan CBBCN ini kita laksanakan. Nah, kita mencegah jangan sampai terjadinya amputasi sejak dini. Nah, itu latar belakang dari pelatihan CBBCN ini, Nurse Julia. Oke, jadi luar biasa dampak bagi masyarakat yang bisa dirasakan nanti. Nah, untuk penyelenggaranya pada event ini siapa saja, Kak Faris? Ini untuk penyelenggaraan tadi sudah saya sampaikan. Yang pertama itu Inwekna Sulawesi Utara sebagai organisasi profesi yang membidangi kompetensi keperawatan luka enterostomal kontinensia ya, yang dibawa PPNI. Nah, itu bekerja sama dengan Pusbangdiklat dari PPNI juga yang sudah terakreditasi A Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan event-event kegiatan pelatihan, sehingga nanti pesertanya ini akan diakui oleh pemerintah dan dapat dipergunakan sertifikatnya itu ke seluruh nasional ya, tingkat nasional di Indonesia sendiri, dan bisa digunakan di luar negeri untuk sertifikat itu. Begitu, Nurse Julia. Oke, dengan segala manfaat yang baik bagi masyarakat, kira-kira apakah ada manfaat bagi SDM? Nah, SDM ketika selesai mengikuti pelatihan ini, peserta ini kita dorong agar supaya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi yang fresh graduate ya, yang mahasiswa yang fresh graduate itu kita bisa mereka bisa buka praktek mandiri ya. Itu merupakan salah satu UMKM dalam bidang kesehatan ya, bisa buka praktek mandiri, dan kita bisa membantu masyarakat dalam mencegah terjadinya komplikasi-komplikasi dari luka yang masyarakat itu alami, apalagi sudah ada komorbid. Kalau tidak tepat penanganan lukanya itu ujung-ujung akan terjadi komplikasi dan bisa terjadinya amputasi bahkan kematian. Nah, itu dampak untuk peserta yang mengikuti ini. Dia bisa meningkatkan skillnya ya, kemudian update terbaru apa layanan-layanan dalam hal perawatan luka yang harus diupdate oleh si SDM itu. Kemudian saat ini ya, yang ketiga, keunggulannya itu kita lagi updating terhadap para peserta ini, karena di dunia ini sedang maraknya mereka lagi mengembangkan rekayasa genetika dalam hal ada bahan-bahan perawatan ataupun alat-alat ataupun metode perawatan luka agar supaya cepat penyembuhannya
itu sangat meningkat pesat. Jadi kita mengupdate untuk para peserta yang saat ini, kita bawa ke metode-metode modern yang mutakhir saat ini, yang sudah diterapkan di tingkat dunia. Nah, kita coba implementasikan di sini. Contohnya dalam dalam stem cell ataupun dalam terapi PRP untuk percepatan terjadinya revitalisasi pada saat granulasi dan maturasi pada luka-luka kronis maupun luka akut. Kita lagi kembangkan terapi PRP untuk perawatan luka supaya percepatan terjadinya revitalisasi akan sangat cepat. Begitu, Nus Julia. Oke, baik Nus Faris. Nah, untuk yang menjadi pertanyaan yang terakhir, apakah setelah mengikuti pelatihan ini output yang didapatkan dapat langsung diterapkan ke masyarakat, khususnya ke masyarakat Sulawesi Utara? Oke, untuk dampak ke masyarakat Sulawesi Utara, saya rasa karena kita melihat prevalensi tadi, Sulawesi Utara ini sesuai data dari Rikesdas itu urutan keempat kan, dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan data tersebut dalam hal penyakit kronis diabetes mellitus. Nah, maraknya masyarakat Sulawesi Utara ini yang mengalami luka yang sudah mempunyai komorbid. Nah, ini dampaknya ini bisa kita bekerja sama juga dengan kami ya di Inwekna Sulawesi Utara, yang tentunya pengaplikasiannya, contoh-contohnya itu kita bekerja sama dengan Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, yang mana Yayasan Rumah Lukaku Indonesia itu merupakan perpanjangan ataupun implementasi dari hasil update organisasi profesi Inwekna Sulawesi Utara. Kita aplikasikan lewat Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Itu sekarang ada sekitar 14 cabangnya di Sulawesi Utara, dan Gorontalo juga kemarin sudah terbentuk, dan kemudian yang kedua di Kalimantan Barat, Kalbar, Kabupaten Kuburaya, agar supaya masyarakat itu dapat segera mendapatkan layanan kesehatan khususnya dalam bidang wound care, manajemen wound care ini, supaya aksesnya lebih cepat. Dan kita pelayanannya itu secara home care. Jadi kita yang jemput bola, kita yang datang ke rumah masyarakat. Itu yang kita fokuskan pada tahun 2025 ini, khusus untuk masyarakat yang menengah ke bawah, ya, masyarakat tidak mampu. Kan manajemen wound care ini cukup mahal, ya, cukup mahal bahan-bahan perawatannya. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah, ya. Dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Utara, Bapak Julius itu menyupport kami, ya, menyupport kami dalam hal penanganan penyakit-penyakit luka kronis ini, agar supaya jangan sampai terjadinya amputasi, supaya harapan hidup masyarakat yang sudah mengalami komorbid diabetes mellitus itu dia dapat beraktivitas dan dapat bekerja dan menafkahi keluarganya. Ya, kami juga dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, ya, berterima kasih kepada Bapak Gubernur telah mendukung dan mensupport kami, dan kami berharap program kami ini dapat dinikmati untuk masyarakat menengah bawah, ya. Karena memang agak susah memang masyarakat menengah bawah kalau kita mau melayani home care, produk-produk perawatan lukanya itu untuk kita dapatkan itu ya lumayan mahal. Dan karena kami yayasan, kami mendapatkan support dari berbagai pihak ataupun institusi, dan bahan-bahan itu kita peruntukkan untuk masyarakat yang kurang mampu. Himbauan dari kami, dari Yayasan Rumah Lukaku Indonesia, bagi Anda yang mau membantu masyarakat yang mengalami penyakit diabetes mellitus yang sudah mempunyai komplikasi luka ataupun yang mengalami ulkus karsinoma, ya, penyakit-penyakit kanker yang sudah terjadi ulkus, ya, perlukaan, Anda bisa mendonasikan bantuan Anda kepada Yayasan Rumah Lukaku Indonesia untuk kita peruntukan pembelian barang-barang produk perawatan luka, dan kita bisa rawat pasien itu di rumah. Ya, nanti untuk updating seperti apa mekanisme yang kami lakukan di masyarakat Sulawesi Utara, ya, di semua kabupaten kota, di 15 kabupaten kota, itu bisa dilihat di channel YouTube kami. Dan nanti Anda bisa melihat perkembangannya di YouTube channel, ya. Nanti kami akan mempertanggungjawabkan semua
bantuan-bantuan yang diberikan lewat Yayasan Rumah Lukaku Indonesia. Ya, kita selamatkan kaki untuk masyarakat Sulawesi Utara yang mengalami penyakit diabetes mellitus yang sudah mempunyai komplikasi luka. Saya rasa itu Nes Julia ya. Oke, luar biasa. Semua yang sudah disampaikan oleh Ketua Inwekna Sulut sangat berdampak positif bagi masyarakat Sulawesi Utara. Dan kiranya apa yang menjadi visi misi dari Inwekna Sulut bersama dengan Rumah Lukaku Indonesia dapat diterapkan dengan baik ke seluruh masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Dari luka akut hingga perawatan kronis, kami berikan yang terbaik setiap saat. Dengan ilmu dan skill yang tulus, kami rawat setiap pasien dengan cinta. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Bersama kita menuju masa depan cerah, menuju Indonesia emas 2045. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Dari luka akut hingga perawatan kronis, kami berikan yang terbaik setiap saat. Dengan ilmu dan skill yang tulus, kami rawat setiap pasien dengan cinta. Dalam setiap tindakan dan setiap langkah, kami pegang teguh semangat dan cita-cita. Dengan profesionalisme dan integritas, kita wujudkan Indonesia yang sehat sejahtera. Mengabdi dengan aksi, melayani dengan hati. Bersama kita menuju masa depan cerah, menuju Indonesia emas 2045. Inwekna selalu ada untuk Indonesia. Inwekna, simbol dedikasi dengan hati yang tulus dan setia. Inwekna, untuk masyarakat Sulawesi Utara tercinta, menuju Indonesia emas yang kita impikan bersama. Inwekna, simbol dedikasi dengan hati yang tulus dan setia. Inwekna, untuk masyarakat Sulawesi Utara tercinta, menuju Indonesia emas yang kita impikan.